Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Microsoft Office. Kali ini kita akan belajar Microsoft Excel mulai dari nol. Untuk kalian yang sebelumnya belum pernah mengenal apa itu Microsoft Excel, kalian jangan khawatir, karena kita akan belajarnya mulai dari yang paling dasar dan tentu saja untuk pemula. Ini adalah icon Microsoft Excel. Saya ada Microsoft Excel 2019, kemudian ada Microsoft Excel 2010. Nah, ini secara icon berbeda ya. Jadi nanti ketika kalian menemukan icon Microsoft Excel yang berbeda lagi, entah itu di laptop dosen kalian, guru kalian, teman kalian, ataupun kakak kalian, kalian jangan khawatir, itu hanya beda versi aja. Untuk membukanya, kalian bisa klik kanan, kemudian pilih open, ataupun bisa double klik atau klik dua kali. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Microsoft Excel. Nah, di sebelah kiri, ini dinamakan dengan Start Screen ya. Nah, di sebelah kiri ada yang namanya Home ataupun menu utama. Di bawahnya ada New ataupun New ya untuk membuka dokumen baru. Di bawahnya lagi ada Open untuk membuka file Microsoft Excel yang ada di laptop kita. Dan ada akun feedback option untuk mengatur Microsoft Excel yang kita gunakan. Kemudian di bagian new di yang putih-putih ini, nah ini ada beberapa template yang udah disediakan oleh pihak Microsoft Excel dan dapat kita akses secara gratis. Kalian bisa klik saja di bagian more template, nanti akan muncul lebih banyak lagi templatenya. Kalian bisa membuat kalender, kemudian membuat laporan keuangan dan juga yang lainnya. Lalu di bawahnya lagi ada yang namanya Recent, Painted, dan Share with Me. Nah, kita bahas yang Recent aja. Recent ini berisi file-file yang terakhir kali kita edit ataupun yang terakhir kali kita buat di aplikasi Microsoft Excel. Nah, di bagian kanannya ada data modified ya, ataupun terakhir kali kita mengedit data tersebut atau membuka data tersebut atau file tersebut itu kapan. Nah, ini ada 3 menit, 8 menit yang lalu, 3 menit yang lalu, kemudian ada hari Kamis, dan juga ada tanggal sampai 1 tahun yang lalu itu juga ada guys. Oke, kita pilih blank workbook untuk membuka lembar kerja Microsoft Excel-nya. Tentu saja lembar kerja yang masih kosong. Nah, ini adalah lembar kerja aplikasi Microsoft Excel. Kalau kalian perhatikan di bagian atas itu ada yang namanya File, Home, Insert, Page Layout, Formula, dan yang lainnya. Dan ini semua yang ada di atas nih dinamakan dengan tab. Oke, jadi ketika nanti ada dosen kalian bilang tab Home, berarti yang dimaksud ini. Oke, ini tab Insert, tab Page Layout, dan seterusnya. Ketika kalian cari tutorial juga, kalian bisa ketikkan tab Insert, tab Home di Excel ya. Tuh, ini tab Home, tab Insert, tab Page Layout, dan seterusnya. Dan di dalam tab itu ada yang putih-putih nih di bawah. Tuh kan, ketika kita mengklik tab, itu akan berubah. Nah, ini dinamakan dengan ribbon. Oke, jadi di dalam dari tab itu ada ribbon. Dari ribbon dari kiri sampai ke kanan ini dinamakan ribbon semua. Dan setiap tab itu memiliki ribbon yang berbeda-beda. Kemudian di dalam ribbon itu juga ada lagi. Kan ini ada garis-garisnya nih, ada kayak pemisah ya. Nah, ini dinamakan dengan group. Nah, ini grup clipboard, grup font, grup alignment, grup number, grup styles, dan yang lainnya. Di insert juga ada grup tabel, add ink, ada card, ada ya, dan yang lainnya ya. Masih ada banyak lagi. Di dalam tab ada ribbon, di dalam ribbon ada group. Nah, kemudian di dalam grup ada tools-tools yang bisa kita gunakan ketika kita mengoperasikan aplikasi Microsoft Excel. Selanjutnya, yang perlu kalian ketahui ketika kita mengoperasikan aplikasi Microsoft Excel, di Microsoft Excel itu ada yang dinamakan baris dan kolom. Untuk baris itu dari kiri ke kanan. Ini baris 1, baris 2, dan seterusnya. Dan baris itu bentuknya adalah angka. Oke, jadi baris 1, baris 2, baris 3, dan seterusnya ya, sampai nggak ada ujungnya ya guys. Kemudian kalau yang dinamakan kolom itu dari atas ke bawah. Nah, ini kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, dan seterusnya juga. Nah, kalau kolom ini bentuknya adalah huruf ya.
Kalau tadi angka 1, 2, 3, kalau ini huruf A, B, C, D. Dan ketika kita geser ke kiri, ke kanan terus tuh udah sampai Z, nanti akan ada kolom A2 ataupun ada AA, AB, AC, AD, AF, AG ya, AZ dan ada seterusnya juga. Oh iya, sedikit tambahan ya, kalau baris di aplikasi Microsoft Excel ini itu juga disebut dengan rows. Nah, itu dalam bahasa Inggris ya. Karena Microsoft Excel ini pengoperasiannya kebanyakan menggunakan bahasa Inggris, jadi kalian juga harus paham. Nah, ini berarti rows 5 rows 6, rows 7 ya, ROWS, rows. Nah, ini rows 1, rows 2, dan seterusnya. Oke, jadi nanti ketika menyeting, kalian cari baris nggak ada tulisan ya, nah kalian bisa cari yang namanya rows. Nah, kalau kolom itu ya biasanya sama ya, kolom sama kolom ya, bedanya K sama C aja. Nah, lalu di Microsoft Excel ini juga ada kotak-kotakan. Tuh, kalian lihat di sini ya. Dan kalian menyebutnya jangan kotak. Nah, ini ada namanya adalah cell. Oke, jadi ini adalah cell. Dan cell itu juga ada namanya, guys. Nah, seperti ini klik. Nah, ini dinamakan cell F5. Kenapa kok begitu? Karena sel ini terdapat di kolom F, kemudian di baris kelima. Lebih cepatnya ataupun lebih tepatnya, kalian bisa lihat di bagian kiri atas. Nah, di bagian name box, tuh F5. Kita klik di sini. Ini dinamakan P berapa nih? P13. Nah, kalian lihat di sini P13. Atau klik ngasal di pojokan. Tuh, ini namanya R18. Kenapa R18? Karena berada di kolom R, kemudian di baris ke-18. Nah, itu dinamakan dengan sel. Nah, kalau gabungan dari beberapa sel, ini dinamakan dengan range. Ya, ada namanya lagi, guys, range ya. Nah, jadi ketika kalian blok seperti ini dinamakan dengan range. Range C3 sampai dengan J13. Oke, itu adalah hal yang dasar dan harus kita kuasai ketika mengelola aplikasi Microsoft Excel. Kemudian di bawahnya lagi ada yang namanya sheet ya, ataupun set. Biasanya ada set 1, ada set 2, dan seterusnya. Nah, ini semua dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan ini dinamakan dengan set. Jadi seluruh yang ada di lembar kerja kita dinamakan dengan set. Nah, set itu ada set 1, ada set 2, dan bisa ditambahkan dan seterusnya. Oke, jadi dalam satu file Microsoft Excel itu di dalamnya biasanya ataupun bisa juga terdapat ada banyak set. Dan fungsi dari set ini ada banyak sekali. Semisal kalian punya data keuangan di sini, kemudian ada perubahan dan perubahannya itu diedit di set 2. Jadi nanti ketika kalian lihat ataupun ngeceknya, oh ini ada data keuangan yang asli, kemudian oh ini ada data yang udah ditambahkan ataupun udah dikurangi ataupun udah dikelola. Oke, jadi itu adalah set, dan set ini bisa kalian hapus, klik kanan pilih delete, ataupun kalian bisa ganti namanya. Mungkin lain kali kita bahas lebih lengkap terkait dengan set yang ada di Microsoft Excel ini. Oke, jadi satu lembar dinamakan set. Klik lagi, ini lembar baru dinamakan set 2. Nah, ini set 4 ya, meneruskan yang tadi. Lanjut lagi, kalian geser ke sebelah kanan. Nah, di sini ada yang namanya zoom. Tentu saja untuk memperbesar dan untuk memperkecil lembar Microsoft Excel yang kita miliki. Kalian bisa geser-geser aja. Tuh, di tengahnya kan ada tanda-tanda, ada tanda garis hitam ya. Kalian bisa geser-geser. Ataupun kalian bisa klik yang di bagian persen ini. Tuh, kalian ingin berapa persen? 20%, 200%. Klik kemudian oke. Atau kalian ingin 100%, bisa juga custom ya, tinggal dituliskan saja kalian ingin lembar kerja Microsoft Excel kalian tampil besarnya itu segimana. Oke, kalau udah jangan lupa kalian oke. Coba kita contohkan menulis dari bagian atas terlebih dahulu ya, karena Microsoft Excel ini hitung-hitungan, jadi kita coba tuliskan saja daftar penjualan. Nah, kita perbesar biar lebih jelas lagi. Klik. Nah, kita perbesar. Oke. Ini udah ya. Daftar penjualan. Kemudian di bawahnya kita tuliskan nomor. Mungkin ada nama ataupun nama barang ya. Nama ataupun nama barang. Kemudian di sampingnya lagi ada harga satuan.
kemudian ada juga harga harga biasa, kemudian juga ada jumlah dan yang lainnya, guys. Nah, kalau kita mengetik di aplikasi Microsoft Excel ini, tuh kalian bisa lihat di sini. Kita ngetik di bagian sel A ya, tapi karena terlalu panjang masuk ke dalam ataupun menghalangi sel yang B. Nah, kalau begini caranya, kalian taruh aja kursor kalian di antara kolom A sama kolom B. Tuh, jadi ini nyebutnya kolom ya. Nah, kalau kalian letakkan kursornya di tengah-tengah, nanti kursornya akan berubah seperti tambah. Kiri kanannya itu seperti panah. Nah, kalian klik kanan aja kiri, kemudian kalian bisa geser-geser dan bisa sesuaikan besarnya. Nah, ini untuk nama barang juga, untuk harga satuan, untuk harga ya. Nah, kalian bisa sesuaikan untuk jumlah, itu juga bisa. Atau ketika kalian bingung nih menyesuaikan, wah ini besarnya segimana nih, saya ingin sesuai dengan tulisan, kalian juga bisa double klik. Sebenarnya ada banyak cara ya, tapi ini cara yang umum digunakan. Nah, double klik ataupun klik 2 kali itu digunakan untuk merapikan baris ataupun kolom, menyesuaikan dengan tulisan yang ada di dalam sel. Nah, jadi ketika kita ingin menyesuaikan harga satuannya segini, kita klik aja 2 kali, itu otomatis akan menyesuaikan. Begitu juga dengan baris, tadi kan kolom. Nah, ini baris ketika kalian kurang besar bisa tarik ke bawah, tuh jadi besar banget. Kalau kalian yang perkecil, tarik ke atas saja. Kalau ingin menyesuaikan otomatis, tinggal kalian double klik saja. Nah, selanjutnya, semisal nih di sini kita salah nulis. Ada tulisan nama barang. Ketika kita ingin mengedit tulisan yang ada di dalam sel, kita itu perlu klik 2 kali. Nah, baru masuk ke dalam selnya. Jadi, klik 1 kali itu bukan menyeleksi, bukan masuk ke dalam sel, tapi hanya memilih. Nah, untuk mengedit itu harus masuk ke dalam sel tersebut. Klik 1 kali untuk memilih sel, klik 2 kali untuk masuk ke dalam selnya. Nah, kalau kita hanya klik 2 kali, kemudian kita edit, nah akan hilang. Sel sebelumnya itu akan otomatis terhapus. Jadi, ketika ingin mengedit data ataupun yang lainnya, kalian harus klik 2 kali dan masuk ke dalamnya, kecuali ingin benar-benar dihapus ataupun dirubah semua isi sel tersebut. Oke, klik 1 kali untuk menyeleksi sel, klik 2 kali untuk masuk ke dalam selnya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Mungkin itu awalan ya dalam kita belajar Microsoft Excel, dan itu udah yang paling dasar. Selanjutnya mungkin kita akan rapihkan, tuh ini nomornya kan, wah kok bisa sebesar ini kolomnya, kemudian kita mungkin nanti dibikin tabel dan seterusnya, guys. Itu aja untuk pertemuan pertama kita. Like, comment, subscribe ya jika video ini bermanfaat.